Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan Islam dan literasi informasi. Pengertian literasi. Secara etimologis, istilah literasi sendiri berasal dari bahasa lain yaitu literatus, yang dimana artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini berarti literasi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu kemampuan dan keterampilan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan aktivitas membaca dan menulis. Pengertian literasi informasi. Sedangkan literasi informasi sendiri adalah serangkaian keterampilan untuk mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, menyusun, menciptakan, menggunakan, dan mengomunikasikan informasi kepada orang lain untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar suatu masalah. Dilihat dari definisi literasi informasi tersebut, maka literasi informasi merupakan sebagian dari kegiatan dalam mencari ilmu pengetahuan. Tujuan literasi informasi menurut Doyle yang dikutip oleh Wijeng Unge, menemukan informasi yang akurat dan lengkap yang akan menjadi dasar dalam membuat keputusan, menemukan batasan informasi yang dibutuhkan, memorfulasikan kebutuhan informasi, mengidentifikasi sumber informasi potensial, mengembangkan strategi penelusuran yang sukses, mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Manfaat literasi informasi menurut Prasetyawan. Literasi informasi membekali individu dengan keterampilan untuk pembelajaran seumur hidup, lifelong learning. Literasi informasi tidak sekedar mengetahui cara menggunakan komputer atau internet. Literasi informasi membantu pengguna memanfaatkan informasi relevan sebagai sarana decision making, pengambilan keputusan. Literasi informasi memungkinkan untuk mengkritis daya guna informasi. Literasi informasi mendorong kita untuk berpikir kritis dan kreatif, critical dan creative thinking. Literasi informasi dalam perspektif Islam secara umum, budaya literasi adalah budaya tulis baca dengan segala aktivitasnya yang dilakukan generasi belakangan dalam mengkaji apa yang ditinggalkan oleh para pendahulu, baik dalam masalah agama, pemikiran, akhlak, perundungan, undangan, adab, kesenian, dan lain-lainnya. Budaya literasi sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu Al-Quran, yaitu Iqra. Dari kata Iqra ini saja kita bisa mengetahui bahwa Islam adalah agama yang menekankan pentingnya literasi untuk menemukan daya kritis dan berpikir rasional objektif. Menurut Quraish Shihab tentang makna Iqra dalam bukunya yang berjudul Membuktikan Al-Quran, kata Iqra terambil dari kata qoro'ah yang pada mulanya bermakna dengan menghimpun. Cakupan makna menghimpun ini sangat luas, antara lain menelah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu, dan sebagainya, yang semuanya bisa dikembalikan kepada hakikatnya menghimpun. Agama Islam sesungguhnya dibangun atas dasar literasi. 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq sebagai wahyu yang pertama kali diturunkan menegaskan hal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Bukti lainnya adalah nama kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran yang berarti bacaan.
Bahkan mukjizat paling utama atau afdalul mukjizat adalah mukjizat literasi, yaitu Al-Quran. Literasi informasi bagi umat Islam di masa kini. Kemampuan dan kegiatan literasi tidak lepas dari yang namanya ilmu pengetahuan dan suatu kebenaran. Memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi tidak akan pernah merugikan, karena Allah sendiri pun menjamin dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansudu fansudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain hal tersebut, kegiatan literasi pun sangat berfungsi di zaman modern dan serba canggih saat ini. Di saat berbagai informasi sangat mudah diakses melalui internet, budaya literasi harus kembali ditanamkan ke dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia, agar tidak mudah termakan berita hoaks, mengandung kebohongan dan ujaran kebencian. Sebagai umat Islam yang cerdas, kita harus memanfaatkan kemampuan literasi yang kita miliki supaya kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Seperti firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi aza'u bih walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastami'unahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Yang merupakan salah satu ayat yang menuntun agar kita terhindar dari berita hoax dengan cara mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Niscaya kita akan selamat dari propaganda setan yang berusaha menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini yaitu merujuk kepada Al-Quran surah Al-Alaq, khususnya ayat 1-5 sebagai ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW. Ini artinya bahwa umat Islam pertama-tama diperintahkan untuk membaca.
Membaca di sini dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk belajar tentang apa saja dari lingkungannya. Dan jika dirinci lebih dalam lagi, artinya bahwa umat Islam harus mengerti atau melek informasi untuk kepentingan hidup yang lebih baik. Al-Quran dan hadis mempunyai ketentuan-ketentuan yang tersirat di dalamnya. Hal ini salah satu maknanya adalah bahwa Islam mengajarkan kepada umat Islam harus melek informasi, disertai dengan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menuntun kepada kebenaran. Sekian presentasi dari kelompok 14. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.